Wabarakatuh. Pangapunten langsung baik karena waktu wis. Iya, sampun dalu. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kamat? Ya, sadisata asyarata. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisata asyarata. Makalah yang ke-16. Ya, omongannya Nabi karo omongannya para sahabat yang ke-16. Iku kila inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Fa inna man ahabba syai'an fahu abduh. Maqalah yang ke-16 dikatakan bahwa inna syahwata tusayyirul muluk abidan. Sesungguhnya syahwat itu bisa menjadikan al-muluk, bisa jadikan raja, menjadikan raja abidan. Seorang raja itu bisa berbalik menjadi seorang kaula, ya, menjadi hamba. Maksudnya fa inna man ahabba syai'an fahu abduh. Karena setiap orang yang mencintai sesuatu fahu abduh, maka orang itu bakal menjadi hamba sesuatu yang dicintainya itu. Lamun wong demen karo duit, berarti dia menjadi hambanya duit. Lamun wong umpamane demen karo apa baik, dia siap menjadi hambanya, siap melayani, ya, demi untuk melayani apa yang dia cintai, siap berkorban, siap ngabdi, itu, ya. Wasabru yusayyirul abida mulukan. Sebaliknya, sabar itu bisa menjadikan seorang abid, seorang hamba sahaya mulukan, berubah menjadi seorang raja. Artinya orang dengan sabar itu li'annal abda bisabrihi yanalu ma yurid. Karena seorang hamba dengan sifat memiliki kesabaran, dia akan memperoleh apa yang dia cita-citakan. Jadi modalnya wong lamun pengen berhasil memperoleh impiannya, berhasil apa yang menjadi harapan dan cita-citanya, dengan sabar itu sesungguhnya kuncinya. Jadi lamun wong sabar iki malah derajatnya bakal diangkat, dan orang dengan segala kesabaran akan memperoleh mayurid, apa yang menjadi kehendaknya. Ala taro, silahkan sampean perhatikan. Ay ala yasilu ilmu ila qissati sayyidil karim Ibnil Karim. Mangga kita kira-kira dijadikan sebuah ilmu lah, dijadikan satu inspirasi. Kita lihat kisahnya Sayyidinal Karim, Ibnil Karim. Siapa itu? Yusuf. Maksudnya kita belajar dengan kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu punya gelar As-Siddiq, orang yang banyak jujure. Nabi Yusuf itu orang As-Siddiq, dikenal sebagai nabi yang sangat jujur. Ibni Ya'qub, di mana ya Nabi Yusuf itu adalah putrana Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu dikenal As-Sabur, orang yang banyak sabar. Nabi Ya'qub dikenal nabi sing paling super sabar. Ibni Ishaq Al-Halim. Nah, sementara Nabi Yakub iku duwe bapak arane Nabi Ishaq. Nabi Ishaq iku digelari Al-Halim, wong sing banget halim. Aris iku lapang dada. Jadi wong wetane aris. Al-Halim wong bakal kadang-kadang halim dimaknai kalem. Halim itu sedure sabar. Jadi halim itu adalah orang yang memiliki jiwa besar, lapang dada. Nabi Ishaq dikenal orang yang sangat halim. Ibni Ibrahim, Ishaq itu putranya Nabi Ibrahim Al-Khalil. Nabi Ibrahim itu dikenal punya gelar Al-Khalil, kekasih Allah. Al-Awwah, sing ake balike maring Gusti Allah, ake tobatela selalu kembali maring Allah. Nabi Ibrahim itu alaihi wassalam.
Wa Zulaikha, dan kisah Nabi Yusuf karena Siti Zulaikha. Baka wong kene Juleka, ya kan? Ya rusake bahasa Arab di Indonesia kan. Arane siapa jenok wong ayu arane Juleka aja. Juleha malah ya. Padahal yang benar itu Zulaikha ya. Fa innaha ahabbat sayyidana Yusufa nihayatal hub wa huwa yasbiru ala makriha wa adhiyatiha. Di mana Zulaiha adalah perempuan yang sangat mencintai junjungan kita Nabi Yusuf, nihayatal hub, yang cintanya mencapai puncake. Ya, cintane ki total, cintane ki wis blek-blekan lah. Jadi ya deleng apa bae katone Yusuf. Deleng cireng katone Yusuf. Zulaiha saking maboke karo Nabi Yusuf, nihayatal hub, dengan cinta yang wis katok lah. Ya, wis cintane ki wis total. Ya, karena Nabi Yusufnya ganteng, padahal Zulaihanya juga golis ya. Wahua Yusuf itu menghadapi Zulaikha yang cintanya ngebet banget, yasbiru ala makriha. Nabi Yusuf itu orang yang sabar menghadapi rekadaya, menghadapi apa sih ya, tipuan-tipuan atau godaan-godaan lah, godaan-godaane Zulaikha. Wa adhiyatiha, sampai memfitnah, pengen ngelarani Nabi Yusuf, tapi beliau Nabi Yusuf tetap sabar karena Zulaikha istrinya seorang raja. Dengan makriha, dengan makar, dengan tipu dayane, dengan rekayasanya, dengan strategi cintanya pengen pengen ngolihakan Yusuf ki. Wa adhiyatiha, dan priben carane bila perlu nglarani, tapi Nabi Yusuf yasbiru, dia itu sangat sabar menghadapi Zulaikha. Itu langkah-langkah lah. Wal maqalatu sabi'ata asyarata, wis ya. Maqalah yang ke-17, qila tuba ayil khairul katsir liman kana aqluhu amiran bi ay yaqtadiya bi muradi aqlihi al-kamil wa hawahu ay mailanu nafsihi ila ma la tashtahi min ghairi da'iyati syar'i asiran ay mamnu'an min dzalik. Jadi gini, maqalah yang ke-17 dikatakan atuba, untung banget ya, atau sangat memiliki nilai kebaikan sing akeh. Liman kana aqluhu amiran, bagi orang yang menjadikan akalnya itu sebagai amir, akalnya itu sebagai raja. Dia selalu menggunakan akal sehat. Maksudnya bagaimana? Wong sing paling bagja-bagjane wong tuh baiknya kadang-kadang dimaknani bagja kumayangan, maksudnya akeh kebaikannya. Bagi siapa liman kana aqluhu amiron, yang menjadikan akalnya yang hebat itu dijadikan amir, selalu dia menggunakan akal sehatnya. Bi ayyaqtadiya bi muradi aqli al-kamil, maksudnya dalam setiap dia melangkah, menentukan langkah-langkahnya, selalu dia menggunakan upaya akal sehatnya dengan sempurna. Jadi apa-apanya selalu dia dipikirkan dengan pikiran yang sehat dan sempurna. Dipikir setiap melangkah itu gak sembarangan. Wahawahu asiran, asalnya gitu. Dan juga hawa nafsune ay mailaunu nafsila ilam, artinya hawa nafsu kecenderungan, kecondongan hatine ila ma la tashtahi, menuju sesuatu yang tidak disukainya, min ghairi da'iyati syar'i, karena dianggap di luar ajakan agama. Jadi hawa nafsune ki lamun ora sesuai karo da'iyati syar'i, ajakan agama, maka asirat ya, hawa nafsunya itu mamnu'an min dzalik, ya dicegah. Lah ini jadi wong sing paling bagja-bagjane wong iku sing menjadikan akalnya jadi supir, jadi ratu, sementara hawa nafsune dicegah. Ya, kalau memang nafsunya itu tidak sesuai dengan ajakan-ajakan hukum agama, nah ora cocok ki, nah ditinggalkan. Sementara akal sehatnya itu terus jalan gitu. Nah orang yang seperti itu adalah tandanya orang yang memiliki al khairul katsir, wong sing paling bagja-bagja. Artinya kenen, dalam diri manusia itu ada dua kekuatan. Satu kekuatan akal, yang kedua kekuatan hawa nafsu. Ketika akal itu digunakan sebagai penentu, sebagai amir, sebagai raja, ciri akal sehatnya mesti seperti ini, itu yang dipilih.
ya, nggak logika, nggak logis, orang masuk akal, tinggalkan, gitu. Ini ajakan hawa nafsu, ya ditinggalkan lah. Orang-orang yang sudah seperti itu tandanya orang yang tuba, orang yang untung. Wa wailun liman kana hawahu amiran, dan cilaka, kerusakan yang sangat luar biasa, kerusakan yang sangat menghancurkan. Liman kana hawahu amiran, ketika ada orang yang hawa nafsunya dijadikan amir. Ana wong urip nuruti hawa nafsu baik. Bi an arsalaha ila mustahayatiha. Nah, sehingga dia itu ngumbar hawa nafsune nuruti apa yang dia inginkan, sementara wa aqluhu asiran, malah akalnya yang tertutup. Ay mamnu'an min nahwi tafakkur fi ni'amillahi ta'ala, bahkan akalnya itu tertutup karena keleh kenang nafsune. Nah, sehingga akalnya nggak pernah dia itu memikirkan, mentafakuri nikmat-nikmat Allah wa fi 'azamatihi ta'ala, dan tidak pernah memikirkan tentang keagungan-keagungannya sifat Allah. Lah, orang yang seperti ini adalah wailun, wong sing paling cilaka. Sebab di mana-mana orang yang mengikuti hawa nafsu itu pada akhirnya bakal menyesal dan bakal menghancurkan hidupnya. Jadi kan seperti itulah. Wis. Wal maqalatu tsamiyatan asyara, maqalah yang ke-18. Bahasa Indonesianya makalah, omongan lah, omongannya Nabi, ada berupa akhbar, berupa asar. Baka akhbar omongan Nabi, baka asar omongannya para sahabat. Ini makalah yang ke-18. Qila man taraka dzunuba raqqa qalbuhu fayaqbalun nasihata wa yakhsha'u laha wa man tarakal harama wa akalal halala saffat fikratu. Ini omongannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sing menjelaskan kan wong Banten, Syekh Muhammad Nawawi. Tapi bahasa-bahasa pokone, bahasa-bahasa mutiarane iki bahasane Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, makalah yang ke-18, man taraka dzunub, barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa, raqqa qalbuh, maka bakal empuk atine. Jadi anak ati sing keras kayak apa ya? Sing atos, kayak watu berarti ya. Anak ati sing empuk mat kayak cimplok. Jadi orang yang senantiasa meninggalkan dosa-dosa itu raqqa qalbu, hatinya bakal empuk, hatinya lembut, hatinya halus, namun dosa ditinggalna. Fayaqbalun nasihata, cirinya orang yang empuk hatinya gara-gara meninggalkan dosa, dia sangat mudah menerima nasihat-nasihat kebaikan. Bahkan wong ngomong baik-baik enak nerimane karena dia itu empuk atine lembut gitu. Dinasihati itu masuk. Kan ana wong sing dinasihati malah iya kan tersinggung. Padahal sing warai wong tuane dewek maring anake ora terima. Ngomong apa bapak? Ya, gelut ya ayu bapakne. Anak-anak maring wong tua sampai kayak begitu nyatane atinya sudah tidak empuk lagi itu. Ya. Salah satunya gara-gara mungkin kakentenan dosa kayaknya. Wa yakhsha'u laha, dan juga tandanya orang yang empuk hatinya itu dia senantiasa khusyuk, dia senantiasa konsentrasi, fokus laha untuk dapat menerima nasihat-nasihat. Jadi wong lamun pengen cerdas, dosanya dikurangi kon lho. Bisane wong bakal diceritane orang mancing-mancing, atau mungkin anak bocah belajar gurunen jelasna kok ora bisa masuk karena nggak konsen, barangkali hatinya kurang empuk gitu. Agak tenan sing hijabe, agak tenan sing ngalang-alangi. Wa man tarakal haram, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan, fil mat'um, baik dalam makanan, wal malbus, atau dalam pakaian, wa ghairihima, atau dan lain-lain sebagainya, wa akalal halala saffat fikratu, sementara kalau ana wong mangane barang sing halal, maka pikiran-pikirannya pun akan menjadi cerdas. Pikiran-pikirannya bakal menjadi bening, menjadi herang. Ya. Jadi lamun ana wong wani ninggalaken barang haram, baik ning panganane, wah ke panganan iki dilarang, ora wani. Wal malbus, atau pakaian ini tuh dilarang, terus dia ditinggalkan. Pokoknya apa sajalah, mau pakaian, mau apa sing haram-haram ditinggalna.
Sementara wa akalal halal, dia dahar barang-barang sing halal. Soffat fikratuhu, maka pikiran dia itu bakal menjadi bening. Ala masnu'atillahi ta'ala, terutama bening pikiran itu dalam memahami ciptaan-ciptaan Allah, ad-dalati ala ihya'illahi al-ilahi ta'ala al-khalqa ba'dal maut, terutama menunjukkan ala ihya'illahi ta'ala al-khalqa ba'dal maut. Dia itu bisa memahami proses penciptaan Allah, terutama Allah bisa menghidupkan makhluk ba'dal maut. Itu bisa diterima. Tandane wong sing otake cerdas karena mau mangane barang sing halal ki dapat memahami kebesaran Allah, terutama memahami Allah bisa nguripaken makhluk sewise mati. Bisa nerima itu. Coba lamun wong sing akeh dosane. Lah, kaya wis pernah mati urip maning gak ana kan wong kaya gue. Anak kiai jelasaken, Pak, urip ning dunya ki sedelat. Ana sing 60 tahun, ana sing 70 tahun. Iki ngomong mengkene iki ana ning Quran hadis. Kadang-kadang ana wong sing ngomong kene, kayak kiai ne wis mati to urip maning, ya kan? Iya. Kaya wis ya. Padahal kula ngomong ki atas dasar Alkitab was sunnah. Ana Qur'ane ana hadis, tapi kadang-kadang orang ada yang tidak terima. Nah, ini kenapa? Mungkin wis peteng ya, pikiran-pikirannya sudah enggak cerah maning ya, karena akeh tenan konsumsi sesuatu sing ya. Nah itu. Nah, wa ala wahdatihi, dan orang yang mangan barang halal itu dia dibakal memahami juga atas sifat wahdahnya Allah, bahwa Allah itu esa. Allah itu satu. Ora duwe rabi. Allah tidak punya anak. Allah tidak punya istri. Allah enggak butuh teman. Allah tunggal. Nah, orang yang hatinya bening, pikirannya bening karena akal halal, orang yang seperti ini gampang ya, mudah untuk memahami sifat wahdahnya Allah, keesaan Allah, wa qudratihi, dan memahami kekuasaan Allah, wa ilmi, dan memahami tentang ilmu-ilmune Gusti Allah. Wa dzalik. Nah, keterangan tentang maukah maksudnya bening pikiran gara-gara mangan barang halal ki bi anta ammala bi fikrihi wa tadabbara bi aqli annallaha khalaqahu min nutfatin fir rahim faja'alaha 'alaqatan thumma mudghatan thumma khalaqa minha lahman wa 'azman wa 'uruqan wa a'saban wa shaqqa laha sam'an wa basara wa a'dha'an thumma sahala al-khuruja lil janin min batni ummi wa alhamahu irtida'a thadi wa ja'alahu fi awalil amri bila asnanin thumma ambata lahu al-asnan thumma asqataha wa azalaha 'inda 7 sinin thumma a'adaha marratan ukhra wa ja'ala Allah ta'ala ahwal al-'abd mutaghayyiratan min sigharin ila kibar ila akhirih. Gini, pengertian wong cerdas gara-gara mangan barang halal ki begini. Salah satu nih, bi anta ammala, maksudnya orang yang bening pikirannya gara-gara mangan barang halal ki dia tambah cerdas. Salah satunya ketika dia berpikir wa tadabbara bi aqlihi, dan ketika dia itu ngangen itu ngelenyepi, menganalisa bi aqlihi dengan akalnya, bahwa anallaha khalaqahu min nutfah, sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu bahan dasarnya min nutfah, dari mani, sperma, ya kan? Sperma soten wong lanang, bakal wong wadon mah opum ya. Nah, bahan dasarnya Allah gawe manusia iku asalnya min nutfah, dari mani. Nah, ini orang yang cerdas bisa nerima ini. Di mana nutfah itu? Fir rahim, ananing rahim. Ciri Muhammadnya telanaan rahim, ya. Faja'alaha 'alaqatan. Prosesnya dari mani itu 40 hari, lalu Allah menciptakan mani itu jadi 'alaqah, jadi darah kempel, darah kental, gede kempel. Summa mudghatan. Lalu setelah darah itu selama 40 hari berubah menjadi daging kempel. Dari darah kempel itu menjadi daging kempel. Summa khalaqa minha. Lalu setelah daging kempel terus didadiakan daging wa'adman, lalu disusul dengan pembuatan balung. Wa uruqan, dan juga setelah digawe balung terus Allah gawe otot cilik. Apa sih? Ya otot-otot cilik ini, urat-urat kecil. Itu bahasa Arabnya uruq. Wa ahsaban,
Dan lalu Allah gawe otot gede. Ya, setelah gawe otot cilik terus gawe otot gede. Itu bahasa Arabnya itu adalah aqsab. Kalau uruk itu otot kecil, ini proses gawe manusia ya. Wa aqsaban, terus Allah gawe otot besar. Wa syaqqalaha sam'an, dari daging kempel tadi terus Allah nyigar sam'an, digawe kuping. Maunya ki bentuknya bentuk daging. Ya. Ya wis lengkap dagingnya ki, wis ana balunge, ana otot cilike, ana otot gede. Terus Allah wasyaqqalaha sam'an, lalu Allah menciptakan bikin pendengaran, telinga. Bawa soron, dan terus Allah gawe mata dari daging kempel mau tadi gawe matane. Wa a'dha'an, dan Allah gawe organ anggota tubuh, gawe tangan lah, gawe sikil, gawe jari-jari dan seterusnya. Summa sahalal khuruja lil janin, terus Allah memudahkan untuk melahirkan, untuk mengeluarkan lil janin, mengeluarkan kandungan janin tadi, mimbatni ummi, dari perut ibunya. Wa alhamahu, lalu Allah memberikan ilham, ya, irtidha'at thadji, jadi bisa nyusoni lewat pentile. Padahal dia itu, kenapa anak bebayi kok ngerti, padahal bayi itu baru lahir, baru ceprot. Itu namanya ilham. Otaknya kan belum jalan, tapi ngerti. Begitu diwes ASI, air susu ibu, dia ngenyot kok. Iya kan? Ya beda kalau bocah zaman sekian kan, bayi-bayi milenial sekian kan nginum sebulan kemana nih gantine nginumnya kan susunya susu kaleng kan, susu sapi. Nah kalau dulu ini ceritanya kan zaman pengen. Jadi begitu anak lahir sedina rong dina ki disusoni ki alhama, itu namanya ilham. Kenapa dikatakan alhamahu tidak a'lamahu? Bukan ilmu. Allah memberikan ilham karena anak waktu itu belum, akalnya kan yang dipakai kan rasa, ya kan? Jadi dulu ngerti bahwa kayak susu enak apa nggak tahu. Nah ini namanya ilham. Irtidha'at thadji, lewat nyusoni anak tadi itu, ya, lewat pentile. Wa ja'alahu fi awalil amri, lalu Allah menjadikan janin itu fi awalil amri, dalam awal persoalan, bila asnan, anak lahir itu kan tanpa gigi. Bocah tembene lahir kan laka untune kan. Summa ambatalahu al asnana, lalu seiring waktu sebulan 2 bulan Allah gawe gigi, gawe untu. Summa asqataha wa azalaha, lalu si untu itu pelan-pelan mulai ompong. Wa azalaha, dan bisa menghilangkan gigi-gigi anak itu inda sab'i sinin, ketika anak itu mencapai usia 7 tahun. Lihat anak-anak kita kalau udah 7 tahun mulai pada ompong ya, atau pada pupak lah. Jadi ya wis anu durung deh bakal sekolah syaratnya kudu pupak dingin misalnya. Kalau itu mah ada ketentuannya seperti itu. Itu biasanya mencapai usia 7 tahun. Summa a'adaha, begitu wis mulai anak-anak kita itu giginya dicabuti atau mulai ompong, terus tumbuh kembali. Summa a'adaha marratan ukhra, anaknya itu keluar maning kan giginya, setelah giginya dicopot terus ganti gigi yang baru. Wa ja'alallahu ta'ala ahwalal abdi mutaghayyiratan min sigharin ila kibr, terus Allah menjadikan kondisi hamba Allah mutaghayyiratan, mengalami perubahan-perubahan, min sighar ila kibar, dari kecil menjadi besar. Maunya cilik, ya kan? Terus wis remaja, dewasa, ya. Terus tua itu kan gitu. Ini namanya mutaghayyirah, berubah. Wa min syababin ila haram, maunya nom tiba-tiba pikun. Wa min sihatin ila saqamin, sing maunya waras berubah menjadi sakit. Wa ja'alal abdu kulla yaum, dan Allah menjadikan hambanya setiap hari yanam wa yastaiqid, engkau turu, engkau melek. Ya kan, kok dilat mani kita ngaji turu kabeh kan? Paginya wa yastaiqidu, dibangunkan oleh Allah. Itu yang setiap hari itu pekerjaan Allah loh. Nuru akan kita, alhamdulillah kita masih bisa turu karena Allah weruh, butuh kita tidur, butuh mata ini istirahat. Wa yastaiqid, dan paginya itu ditangi namanya nang pangeran. Wa kadzalika syamurah,
Ya. Wa kadzalika syu'uruh, dan begitu juga rambut-rambut kita. Ya kan? Wa adfaruhu, dan kuku-kuku kita. Jadi dari mulai rambut, kuku, kullama saqata minha raja ila makana, ketika untuki rogol, untune rogol kan terus tumbuh maning kan? Seperti itu, kembali. Sing mau nek kuku diketoki, tumbuh maning. Rambut dicukur, digundul, tumbuh maning. Lah ini adalah pekerjaan Allah yang seperti ini. Wa kadzalik al-lail wan nahar. Demikian juga ada malam, ada siang. Ya. Yatana wibani, keduanya saling gilir gumanti, bergantian. Ada malam, ada siang, terus siang malam, siang malam. Kullama dhahaba ahaduhuma, ketika siang malam itu berganti, ja'al akhar, terus go awan, go bengi, go awan, go bengi. Wa kadzalika asy-syamsu wal qamar, demikian juga tentang matahari dan rembulan. Wan nujumu was sahab, bintang-bintang dan juga mendung, wal matar, dan hujan. Seperti kok delet maning ana usum ketiga, ya kan? Ana usum mendung dan seterusnya. Kulluha taji'u wa tadhhab, dan semua itu datang silih berganti. Bagadzalika al-qamar yanmahiku kulla syahrin summa yatakamal. Begitu juga rembulan itu mengalami yanmahiku, mengalami lebur kulla syahrin summa yatakamal. Bakal tanggal cilik nyiliki ulane. Kok bakal wis tanggal 14 gede ini kan gitu. Kok mana wis likuran nyiliki maning. Nah, ini pekerjaan Allah, ya. Summa yanmahiku, dan juga rembulan itu bisa bisa lebur. Wa kadzalika al-kusuf, begitu juga ada gerhana. Gerhana lisyamsi untuk matahari, wal qamar, dan juga ada gerhana untuk rembulan. Haitsu yudhibud daw'u minha, sampai sinarnya matahari atau rembulan itu lewat proses gerhana kan mengalami hilang, ya, tertutup. Summa ya'ud, lalu setelah selesai proses gerhana kan kita kembali lagi menjadi sempurna. Wa kadzalika al-ard, demikian juga bumi, takunu yabisatan summa yumbitullahu fiha an-nabat. Nah, Allah juga menciptakan bumi ini, asalnya bumi itu yabisah, garing. Setelah itu lalu Allah yumbitullahu fiha, Allah itu menumbuhkan di dalam bumi itu an-nabat, cecukulan-cecukulan, pepohonan apa sajalah, tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi itu adalah semua itu berubah karena Allah. Summa yudhibu minha, lalu Allah menghilangkan dari bumi itu, fata'udu yabisatan, lalu si bumi itu berubah menjadi keadaan kering. Kan ana musim hujan, ana musim ketiga kan seperti itu. Summatum bitu marratan ba'da ukhra, dan juga Allah selalu berganti. Kok bakal lagi usum udan, banyune ana pada tumbuh kan gitu. Kok dilihat maning pada kering, rumput-rumput ya kering lah. Itu sesungguhnya Allah semua yang menciptakan itu. Falladzi qadara ala dzalik, maka zat yang mampu, yang maha kuasa untuk ala dzalik, proses penciptaan tadi itu, bahwa kullihi qadirun ala ihya'il maut, ini menunjukkan bahwa Allah maha kuasa bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati ba'da fanaihim, setelah fana, setelah rusak fil ardi, di atas bumi ini. Kan nanti kita setelah mati kabeh iku besok bakal diurip namaning kenang Gusti Allah. Gitu loh. Kita harus percaya itu, karena apa? Itu adalah kuasa Allah. Fa'alal abdi, maka wajib setiap kita sebagai hamba ayyuksiral fikra fi dzalik, harus memperbanyak tafakur di dalam proses penciptaan Allah. Ki bumi dipikiri sing semen luar biasanya gaweane Allah ki. Langit sing semono gedene lakasakane, iya kan? Lautan juga iwake dimpeti benggal dina ora entek-entek dan seterusnya. Ini adalah kita sebagai hamba, coba kita mentafakuri keagungan Allah. Hatta yaqwa imanuhu, atau hatta yuqawwi imanuhu bil ba'thi ba'dal maut, sehingga iman kita bakal menjadi tambah bil ba'thi ba'dal maut, bahwa kita suatu saat bakal dihidupkan kembali dari alam kubur ba'dal maut, setelah mati. Wa ya'lamu, dan manusia itu sadar, tahu
Annallaha yab'atsu, sesungguhnya Allah yang telah membangkitkan kita dari kubur, wa yujazihi bi'amali, dan bisa menyelamatkan kita atau membalas amal-amal kita, fa'ala qadri quwwati imani, itu menurut kadar kekuatan imannya. Bidzalik, ya, dengan tadi, ya, bahwa orang ya percaya bahwa adanya hari di mana kita dibangkitkan dari alam kubur itu tergantung kadar keimanan kita. Kadang-kadang ada orang yang nggak percaya. Nah, tapi kalau iman kita percaya, karena iman hati kita ini bersih, karena itu yang ngomong Allah dan sumbernya dari Al-Quran, diperkuat dengan hadis-hadis Nabi, terlepas masuk akal atau tidak, itu kan omongannya pangeran. Aja ngomong agama tidak masuk akal, akal kitanya saja yang sempit dan tidak bisa mengukur kebesaran ilmunya Gusti Allah. Ya bakal jari akal anak batas gitu. Padahal dunia ini banyak misteri, banyak hal yang tidak bisa dijawab oleh kemampuan akal kita. Itu menunjukkan kebesaran ilmu Allah. Nah, makanya tentang masalah ada istilah yaumul bi'tsah, hari di mana kita dibangkitkan dari alam kubur pun, itu fa'ala qadri quwwati imani, tergantung kadar keimanan, kekuatan iman kita, kadar iman kita. Maka oleh karena itu, yajtahidu fit ta'at wastinabil mukhalafat lisyar'i, jadilah orang yang berupaya keras fit ta'at, dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan, wastinabil mukhalafat, dan menjauhi hal-hal yang bertentangan, hal-hal yang ya bertentangan lisyar'i, pada hukum-hukum agama. Artinya lamun ana barang sing memang dilarang oleh agama, kita harus mampu menjauhi. Lah, orang-orang yang seperti ini salah satu faktornya adalah kita berupaya kongkon mangan barang sing halal, sebab barang sing halal lamun dipangan ki dapat berdampak sofat fikruh, orang itu bakal bening pikiranane. Jadi lamun kira-kira kuncinya gini, orang kalau mau cerdas, kuncinya salah satu nih, coba kita belajar mengkonsumsi apa bae sing jelas-jelas halale. Sebab ning agama iku kan ana dawuh Nabi sing monine, innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa ma bainahuma mutasyabbihat. Artinya barang halal itu jelas, barang sing haram juga jelas. Ana barang sing remeng-remeng, ya kan? Ai disebut halal kayak haram, bakal diarani haram kayak halal. Kue arane barang syubhat. Syubhat itu bahasa Arab ya, bahasa kitanya remeng-remeng, ora jelas. Tapi empu bakal ning Sunda anak aral subahak ya apa Pak? Ana ning Sunda, kita kadang orang ngerti bahasa Sunda. Aral. Ya, wong Sunda nih, naon aral subahak? Aral subahak namun bahasa gandune. Kan sok. Nah, syubha itu apakah enggak ngambil dari kata syubhat? Sebab kata syubhat itu, inilah contohnya apa? Pak contoh kira-kira barang sing syubhat ya kayaknya. Ana wong diupai duit sekarung, tapi wong sing ngupaine ki maling sing sering boboli bank. Nah, barang dipai kan halal kan? Tapi sing ngupaine ki maling, tapi saya nggak tahu siapa weruh kelingan oleh duit oleh maling. Tapi curiga kita gini atine. Ayo ora diterima yang duit, iya kan? Ayo diterima ke potongan garong ke sing we ini kan gitu. Itu namanya syubhat loh. Atau kan lah gue terlalu susah ya. Ki, karena lawit pelem. Terus di pagar dhuwur kah? Terus anak kunci ning pagar pelemnya macam-macam ono. Oh, pelem sing enak-enak lah. Lah karena pagar iku tertutup, akeh pelem pada nepluk ning sore. Jere nyong maderga barang nepluk kan? Ah, maderga barang nepluk kebuang. Tapi ora pati-pati pagere dikunci, jere wong sing duwe karange ora oleh dijukuti. Lah, itu juga termasuk barang syubhat. Nah, wong-wong sing wirai, wong-wong sing apik, jangankan sesuatu sing memang haram, sing tembene syubhat bae ora wani. Ya kan? Nah, jadi priwen sing enake supaya halal, lamun mesi doyan pelem kudu wani permisi ning sing duwene. Pak Kaji, mang tesapalah wayahe nyong mesi doyan pelem kowe akeh pada pelem nepluk. Priwen lamunan dipupuhi bae nang nyong. Ngomong kayak kuwi dingin supaya halal kah?
Jadi lamun celeput-celeput baik dan pikirannya nyongel lama derga barang nepluk. Nah, orang yang berpikir seperti ini padahal belum tentu wong sing duwene ikhlas. Lah ini juga masuk kategori mutasyabihat atau syubhat. Atau kayak mau diupai duit ada lima sekarungan kan baik ini jam 3 bengi. Duit. Misalnya ada duit gepokan ya ratusan bruk enggak lanu kah. Tapi ini sing ngupai ini ki wonge sapa ora jelas kah. Nah, ini yang model begini ini tidak bisa dikatakan halal. Boa-boa duitnya boleh korupsi, boleh garong ya kan? Nah, ini namanya barang-barang syubhat sing kayak kue. Tapi aral syubha mah lamun deleng arale ki baka aral mah kan berarti wong sing pikiranane pesimis. Kunaon kadituna syubha kudu lamun aral mah ya atine aral ora aral ka jadi aral syubha ka lamun citra wong putus asa. Tuh ya aral putus asa. Itu aral syubha. Jadi baka aral mah ya modelnya putus asa lah mendekati putus asa. Nah, sing ora pas mah sirik pidik, Pak. Ai pidik ki apa ya? Ya siriknya masuk akal lah. Sirik. Itu sing apa dia? Pidik apa pidik? Sirik pidik. Apa ya? No. Atawa ning Jawane apa? Pidik apa no? Iri meri lah. Sirik pidik ku ora kejagan. Sirik pidik ku ora kejagan sih anu sirik ke. Iya, sirik. Saya kira dianggap cukup ya buka tanah pertanyaan yang mangga ana waktu sekitar 15 menit ya barangkali ada pertanyaan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.